kita akan lanjut ya. Ini week 2, jadi misalkan lewatkan. Nah, pagi ini kita akan masuk ke materi getaran bebas ya. Jadi ini nanti saya orek-orek ya, getaran bebas. Dan kita bicara yang paling simpel dulu, yaitu single degree of freedom. Jadi nanti, nah getaran bebas pun nanti karena bisa teredam, bisa tidak meskipun ini sudah 1 derajat kebebasan, nah kita batasi juga dia adalah getaran yang tak teredam ya. Jadi ini kasus paling sederhana yang harusnya tidak ada masalah untuk memahaminya. Kita mulai dari definisinya nanti. Nah, yang berikutnya yang mulai menarik nanti mulai memanfaatkan metode-metode untuk menurunkan kesamaan gerak itu kita pelajari di governing equation ya, GE ini. Nah, begitu kita mendapatkan governing equation, nah tugas kita selanjutnya adalah mencari jawabannya atau solusinya, atau biasanya lebih keren disebut dengan responnya. Mana sih sistem ini responnya seperti apa? Dan nanti kita akan lengkapi juga dengan beberapa latihan-latihan soal yang ada di buku ini. Kita akan melihat seperti apa pemanfaatan dari sistem 1 derajat kebebasan. Oke ya, saya kira itu. Kita mulai dengan definisi ya. Free vibration, getaran bebas. Minggu kemarin sedikit sudah saya singgung sebenarnya pada saat kita melihat gambar bandul gitu ya. Kalau berisi simpangan awal, setelah itu dia berosilasi sendiri. Nah, itu adalah contoh getaran bebas, sehingga dari sana definisinya bisa dibangun bahwa getaran bebas adalah getaran di mana massa itu bergerak, ya, massanya bergerak akibat adanya gangguan dari luar. Maaf, gangguan awal, maaf ya, sorry. Maaf, adanya gangguan awal tanpa adanya gaya dari luar yang bekerja selain gaya pegas, gaya damper, dan gaya gravitasi. Jadi intinya benda itu bergerak setelah kita beri gangguan awal, setelah itu kita lepaskan. Nah, sisa gangguan itulah yang nanti akan membuat benda itu bergetar. Jadi pada saat kita meninjau, pada saat T 0 dan plus gitu ya, jadi tidak ada gaya dari luar yang bekerja, tidak ada gitu ya, tanpa adanya gaya dari luar. Nah, contohnya ini, seperti kemarin, kalau ini ditarik gitu kan, nah ini yang disebut dengan gangguan awal, kita beri, terus kita lepas. Nah, ini yang disebut dengan sistem yang bergetar secara bebas. Nah, contoh lainnya adalah ini. Mass spring system ini contoh yang paling umum digunakan di hampir semua buku getaran. Ada massa, ya, ada pegas. Wakili oleh stiffness-nya ini model matematisnya. Ini ada roller, artinya tidak ada redaman, karena kita bicara yang getaran tak teredam. Kalau kita beri gangguan awal, nah gangguan awal itu biasanya bisa berupa simpangan awal, biasanya kita tarik gitu kan. Kita tarik sejauh X plus ke kanan misalnya, sehingga otomatis nanti pegasnya juga akan memanjangkan sejauh delta X misalnya, atau gangguannya itu juga bisa seperti ini, gangguannya tidak harus ke kanan, kiri juga bisa gitu kan. Nah, kalau ini gangguan ini saya tekan ke kiri kan bisa, karena getaran kan bolak-balik terhadap titik referensi ini, dia akan bisa seperti ini kan. Nah, kalau saya tekan ke sini sama saja, pegasnya juga akan mengalami kompresi kan sejauh delta X, cuman arahnya yang nanti berbeda. Ini contoh dari getaran 1 derajat kebebasan. Aplikasinya di mana? Contohnya yang bisa kita sederhanakan menjadi sistem 1 derajat kebebasan getaran bebas, misalnya sepeda motor menghantam bam. Dan sepeda motornya, kalau di sini sepeda motor yang dipakai itu kan ada shock absorbernya. Nah, asumsikan di sana cuma ada pegas saja. Jadi setelah melewati gundukan, maka itu adalah getaran bebas. Getaran bebas. Nah, perkara dia apakah getarannya nanti menghilang atau tidak itu tergantung ada atau tidaknya peredam kan itu. Nah, ini kan contoh yang paling sederhana, maksudnya getaran 1 derajat kebebasan, getaran bebas 1 derajat kebebasan itu adalah contoh yang paling sederhana. Pertanyaannya, ada nggak sih kasus-kasus di lapangan yang bisa kita selesaikan dengan konsep yang simple ini? Beberapa pendekatan biasanya untuk pemula, untuk memodelkan awal dari sebuah sistem itu kita bisa memanfaatkan model getaran bebas 1 derajat kebebasan, tentu dengan berbagai asumsi, dengan berbagai batasan.
ada misalnya ini ada menara gitu ya. Ini contoh ini biasanya bangunan-bangunan tinggi ya, struktur ya. Terus ini ada kolomnya. Nah, ada kolom yang memegangnya gitu kan. Nah, ini masanya dan ini nanti akan tentu ada pondasinya. Dia akan tertanam ke pondasi. Nah, sebenarnya ini kan benda yang tidak sepenuhnya sebenarnya bisa diwakili oleh sistem yang diskrit, yang mesh dan pegas atau dampernya itu bisa kita pisah. Tapi untuk idealisasi, istilahnya mengidealisasikan, menyederhanakan, ini bisa. Jadi seperti saya tadi nanti akan menjadi model yang sangat sederhana seperti ini. Jadi Anda lihat ini masanya, ini nanti yang biasanya kan mesh spring ya. Nah, spring itu diwakili oleh batang ini, batang cantilever ini. Entah ini batangnya pejal, kotak, hollow, itu terserah konstruksi yang nanti kita jumpai di lapangan. Yang jelas ini massa. Dan nah ini juga adalah idealisasi dengan asumsi bahwa simpangan yang terjadi itu tidak besar. Karena kalau simpangan yang terjadi besar, massa di atas itu tidak bergerak ke kanan dan ke kiri, tapi dia akan bergerak membentuk lingkaran. Ya ke kanan ke kiri, tapi bentuknya kan seperti ini ya. Karena kan panjangnya ini sama jari-jarinya kan. Tapi untuk simpangan yang kecil kita bisa asumsikan bahwa massa ini bergerak horizontal saja. Oke, sebentar. Kedengeran ya suara saya? Ini kebetulan mendung ya. Halo? Kedengeran, Pak. Mbak. Oke, ya karena ada yang notice agak putus-putus ya. Oke, saya pelankan ya. Karena kalau cepat mungkin ada delay. Oke, ini massa dengan asumsi ini bergerak dengan simpangan yang kecil gitu ya. Sehingga ini dengan asumsi bahwa dia bisa bergerak horizontal. Nah, yang menarik nanti tolong diingat di pertemuan pertama saya sudah menyebutkan kan kenapa mata kuliah ini memerlukan mata kuliah syarat. Karena besaran-besaran seperti ini kan Anda pelajari di kuliah sebelumnya, mekanika material harusnya ya, atau dulu namanya statika gitu ya. Bagaimana sebuah konstruksi itu mempunyai kekakuan kalau kita mempunyai yang modulusnya, mempunyai panjangnya, bentangannya berapa, L-nya ya, ini L-nya, dan mempunyai inersial luasannya atau I. Anda masih ingat ya, tergantung profilnya atau cross sectionnya seperti apa, nanti Anda akan mendapatkan I. Nah, ini kalau dikalikan dengan E, dibagi dengan L pangkat 3, terus ada konstanta di depannya, 3192 atau berapa, ini terkait dengan seperti apa boundary condition dari structure ini. Boundary condition itu artinya bagaimana di ujung-ujungnya itu dia dipegang. Kalau ini kan dijepit satu, ini cantilever kan. Cantilever, nanti untuk cantilever, beam, batangnya ini akan mempunyai kekakuan sebesar 3 EI L pangkat 3. Nanti bisa dicek di buku ini ya, di buku tentang mekanika material. Nah, dari sini kita bisa terus menyederhanakan modelnya menjadi seperti ini. Masanya bergerak ke kiri ke kanan, horizontal gitu ya, dengan pegas yang nanti akan memberikan elastisitas atau gaya pegas. Ini adalah idealisasi aplikasi dari simple model mesh spring system 1 derajat kebebasan untuk mencoba mencari respon goyangan dari sebuah gedung akibat adanya gangguan awal. Gangguan awal itu bisa angin ya di sini ya. Angin. Atau kalau gempa, gitu kan. Nanti kita bisa melihat ini bergeraknya. Banyaknya ke arah kiri kanan ya. Ada yang bentuknya transversal. Karena gangguannya biasanya banyaknya itu dari angin yang berhembus. Apalagi di gedung-gedung pencakar langit seperti Anda lihat di sini, hembusan angin dan apalagi pada bulan-bulan tertentu gitu ya, di mana musim topan itu nanti akan banyak sekali mengalami gangguan seperti ini. Nah, contoh lain lagi adalah seperti ini. Gedung juga, ini multi story ya. Nah, ini gedung, ini lantai misalnya, rigid ya. Anda lihat ini rigid lantainya dengan massa M. Kita bisa menghitung total massanya dan dia rigid. Dan massa ini bisa bergerak, lantainya ini bisa bergerak tadi. Ini kan tinggal kalau di extend ke atas nanti bisa menjadi multi storage building kan, lantai sekian. Nah, ini ada kolom yang nanti akan memegang, menopangnya. Dan ini bisa juga diidealisasikan menjadi model sederhana seperti ini. Jadi ini ekuivalen sistem massa dan pegasnya. Oke ya, ini contoh penyederhanaan dari struktur real di lapangan
menjadi kasus yang kita dekati dengan simple model mass spring system 1 derajat kebebasan. Dan di sini kebetulan tidak ada C-nya, jadi dia tak beredar. Oke, sekarang masuk ke bagaimana kita menurunkan persamaan geraknya. Di buku Rao yang kita pakai bersama itu ada 4 cara untuk merumuskan persamaan gerak. Yang pertama hukum Newton, terus ada Albert, terus ada virtual displacement, terus ada menggunakan konservasi energi. Nanti bisa Anda lihat di sana, hasil akhirnya akan tetap sama, dan saya kembalikan ke Anda mau menggunakan metode yang mana. Nah, di kuliah ini saya akan menjelaskan minimal 1 dulu, menggunakan hukum Newton kedua. Jadi Newton second law of motion. Ini yang paling umum, sehingga ini yang saya jelaskan lebih detail di sini. Yang di buku dari itu cuma 2 halaman kalau Anda baca di Kurau ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, hukum Newton itu kita gunakan untuk mencari persamaan gerak. Itu ada beberapa langkah. Pertama, kita memilih koordinat untuk menggambarkan posisi dari massa. Seperti tadi ya, ada M, nah kita tinggal memilih X-nya itu ke mana, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, sesuai dengan real case yang Anda punya. Jadi, pilih koordinat yang paling tepat untuk menggambarkan posisi dari massa atau rigid body dari sistem. Kita bisa menggunakan koordinat linear ya, untuk linear motion dari sebuah point mass atau titik pusat massa ya, kalau kita menggunakan rigid body, dan kita juga bisa menggunakan angular koordinat sudut untuk menggambarkan gerakan angular ya, sudut. Nah, itu step pertama, jadi simpel, cuma milih koordinat saja. Dan cuma 1, karena ini 1 derajat kebebasan. Nah, terus setelah itu kita menentukan konfigurasi kesetimbangan statisnya atau static equilibrium configuration-nya. Dan ini yang penting, ukur besarnya displacement dari massa dari posisi static equilibriumnya. Jadi dari posisi statiknya itu kan kita beri simpangan kan. Nah, jauh X-nya itu seberapa? Atau delta X bisa kita sebut itu seberapa. Nah, setelah itu kita gambar FBD body diagram. Ini menggambar arah-arah gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi draw the free body diagram of the mass or rigid body ketika positive displacement dan velocity diberikan. Atau sebenarnya bisa memberikan velocity, bisa memberikan displacement. Nah, kita bisa menggambarkan FBD-nya, free body diagramnya ini berupa gaya-gaya reaksi yang bekerja pada massa tersebut. Nah, setelah itu kita tinggal mengaplikasikan hukum kedua Newton pada massa tersebut dari gaya-gaya yang sudah kita gambarkan di step nomor 3. Dan tolong perhatikan kalimat paling bawah. Newton's second law of motion itu bisa dinyatakan dengan statement, jadi bukan rumus ya, rumusnya berikutnya, bahwa laju perubahan momentum, tolong diperhatikan ya, laju perubahan momentum dari sebuah massa itu akan sama dengan besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau Anda kan sudah tahunya F sama dengan MA gitu ya. Nah, itu sudah hasil akhir sebenarnya, sudah digodok sedemikian rupa sehingga rumus akhirnya F sama dengan MA. Atau yang Anda tulis sigma F sama dengan MA gitu kan. Nah, sebenarnya filosofinya itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda akan sama dengan laju perubahan momentum dari benda tersebut. Nah, di sini kata-kata momentum. Anda tentu masih ingat momentum itu apa? M kali V kan, M massa kali kecepatan. Nah, kecepatan itu apa? Turunan pertama dari tadi displacement kan. Sehingga dari sini kita bisa lanjutkan. Sehingga kalau sebuah massa diberi simpangan sejauh X, T tentunya, maka akan ada gaya resultant force pada arah yang sama. Nah, hukum Newton yang tadi saya state dengan bahwa besarnya gaya ya sama dengan ini laju perubahan ya, d per dt dari ini adalah momentum kan, m. Jadi kalau ada f maka akan ada simpangan sejauh ini.
kan intinya kalau dibalik kalimatnya ya, yang terjadi tidak ada resultan pos yang bekerja pada arah yang sama di masa ini. Anda perhatikan ini dx per dt, ini kan v sebenarnya kan, ini kalau ditulis ini sama dengan kecepatan. Oke, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Nah, kalau massa itu biasanya konstan, sehingga massanya bisa kita tarik ke depan ya, sehingga turunannya itu menjadi turunan 2 kali dari simpangan. Turunan 2 kali dari simpangan itu akan menjadi percepatan. X double dot ya, Anda lihat di sini, double dot. Nah, ini yang disebut dengan percepatan, sehingga rumus yang sudah biasa Anda jumpai adalah F sama dengan MA, itu asalnya itu dari sini. Nah, ini X double dot itu adalah turunan 2 kali dari simpangan. Saya kira ini nggak ada masalah ya, Anda sudah dapat ini. Nah, sehingga ini bisa ditulis di rumus yang ini sebenarnya, resultan force yang bekerja pada sebuah massa ini sama dengan massa kali percepatan. Ini adalah hukum Newton yang kita kenal biasanya begitu sekolah, biasanya hukum Newton sama dengan F sama dengan MA. Oke, ini ya finalnya. Nah, sekarang ini untuk yang mengalami translasi ya, gerakan kiri kanan. Kalau dia mengalami gerakan rotasi, seperti apa hukum Newton itu bekerja? Sama, konsepnya sama. Nah, nanti kita akan belajar pada saat kita belajar rotational motion di bagian akhir dari pertemuan ini, bahwa ada hukum kedua Newton juga yang bekerja, dan ini nanti akan rumusnya seperti ini. Kalau ini F sama dengan MA, kalau ini Anda lihat M ya, momen berarti ya. J, nanti kita lihat ini apa, J-nya inersia ya, mass polar inersia, dan ini adalah percepatan sudut ya. Jadi sama sebenarnya. Cuman kalau di sini dia simpangan, apa namanya, turunan 2 kali dari simpangan linear, di sini turunan 2 kali dari simpangan sudut ya. Nah, ini nanti kita pelajari di rotational motion berikutnya. Nah, sekarang kita lihat aplikasi hukum Newton di sistem yang tadi awal, mass spring system tanpa damping. Ini adalah static equilibriumnya, originalnya, dan ini adalah koordinat yang kita pilih, x positif ke kanan. Boleh nggak ke kiri? Boleh gitu kan, cuma nanti Anda harus konsisten dengan simbol apa namanya, tanda plus dan minus dari gaya reaksi dari pegasnya. Jadi, nah kalau saya tarik sejauh x sekarang, ya, X ke kanan sejauh X, maka pegas awal yang tadi panjangnya ini ya, pegas awal itu kan panjangnya tadi ini, dia akan mengalami pergangan menjadi X plus L0 kan. Nah, jadi pegas akan mulai dikenai gaya kan, kalau Anda masih ingat di mata kuliah sebelumnya, atau elemen mesin misalnya, kita memberi gaya, menarik atau menekan pegas, artinya kita menginputkan energi potensial ke sini kan. Nah, kita terus gambar free body diagramnya. Free body diagramnya itu seperti ini. Jadi ada massa, terus tadi simpangannya kan ke kanan. Dan tolong diperhatikan, di sini ditulis tiga-tiganya ya. Simpangan kalau diturunkan terhadap waktu, karena kita kan bicara sesuatu yang dinamis, artinya yang selalu berubah terhadap waktu. Nah, ini kalau simpangan berubah terhadap waktu akan menjadi kecepatan, kecepatan berubah terhadap waktu akan menjadi akselerasi. Nah, gaya reaksi pegasnya kan pasti akan selalu berlawanan kan terhadap gerakan massa. Kalau saya tarik ke kanan, maka pegas yang bekerja pada massa ini akan memberikan gaya tarik ke kiri. Kalau tadi saya balik, X-nya itu tidak ke kanan tapi ke kiri, pegasnya akan memberi gaya dorong ke kanan. Jadi ini free body diagramnya. Dari sini kita bisa terus menulis rumus yang tadi, hukum Newton. F sama dengan AP. Gaya yang bekerja pada pegas ini kan sama dengan pada massa ini apa gayanya? Minus KX kan? Minus KX. Ini sama dengan massa kali percepatannya. Jadi hukum Newton kan berbunyi seperti itu kan. Nah, dari sini kita sudah bisa menyederhanakan lagi. Sekarang rumusnya menjadi, kalau saya reposisi ya biar lebih enak dilihat, kita mengambil suku 2 yang ini saja, terus kita tulis ulang, akan menjadi mx double dot plus kx sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan governing equation-nya ya. Oke. Jadi governing equation atau persamaan gerak dari sistem yang sederhana ini adalah
ini. Bagi yang masih belum ngeh, ini kan sebenarnya kalau ditulis ini kan M2 kan, X per D, ya saya tulis ya dengan ini, ya kan, yang ini, plus KX, sama dengan 0. Oke, ini persamaan diferensial, ini kan persamaan diferensial order 2 dan homogen kan. Jadi ordinary differential equation. Sebelah kanannya 0. Artinya kalau Anda masih ingat persamaan diferensial, ruas kanan dari sebuah persamaan diferensial, kalau dia sama dengan 0 kan artinya dia persamaan yang tidak paksa kan. Karena tidak ada forcing function yang memaksa sebuah sistem itu bergerak sesuai dengan forcing function. Nah, ini forcing functionnya 0 karena getaran bebas itu tadi. Di sini kan nggak ada gaya yang bekerja selain gaya pegasnya. Peredam nanti ada gaya dampernya. Dari sini kita bisa lihat solusinya sudah apa. Oke, solusinya. Karena setelah mendapatkan persamaan gerak, kita harus mencari responnya seperti apa. Nah, di matematika 2, saya yakin Anda masih ingat, persamaan diferensial order 2 itu sangat gampang diselesaikan dengan menggunakan persamaan karakteristik. Kan? Oke, tapi ini sebelum ke persamaan karakteristik, biasanya kita akan mengasumsikan. Misalnya, C, E pangkat ST, C dan S itu adalah konstanta yang nanti kita akan cari. C sama dengan E pangkat ST adalah solusi, maka apa yang kita lakukan? Kalau ini solusi, ya udah kita substitusi ke persamaan diferensial ini. Kita substitusi, bentar ya, saya skip dulu. Biar tidak terlalu banyak. Oke. Ini ya, kalau ini solusi, maka saya bisa mensubstitusi ini. Saya kembali lagi. Saya mensubstitusi ini ke persamaan ini. Oke. Ya. Berarti saya kan harus tinggal mengalihkan K-nya ini dengan X ini. Terus saya turunkan dulu ini 2 kali, terus saya masukkan ke suku yang pertama ini. Maka saya akan mendapatkan ini kan. Nah ingat, ini kan sebenarnya ada E pangkat ST yang dihilangkan gitu kan. Nah, Anda dapat ini, dan ini persamaan karakteristik sebenarnya. Nah, sekarang C kali MS kuadrat plus K. Ini sekali lagi saya ulangi biar Anda tidak bingung. Hasil dari mensubstitusi ini ke persamaan ini. Nah, di sini kan ada C, ada MS kuadrat plus K. Pertanyaannya, kalau Anda mempunyai fungsi A kali B sama dengan 0, A-nya bisa 0, B-nya bisa 0 kan? Nah, di kasus ini, yang boleh 0 yang mana? Pertanyaannya kan itu. Kalau C sama dengan 0, artinya C boleh 0, artinya selesai masalahnya. Artinya Anda tidak berurusan dengan apapun, artinya sistem Anda itu tidak berkemana-mana, tidak bergetar sama sekali, dan itu bukan kasus yang kita hadapi. Nah, kasus yang kita hadapi kan sistem itu mengalami dinamika, sehingga yang boleh sama dengan 0 itu adalah bagian ini. Ya, sehingga ini sama dengan 0. C tidak boleh sama dengan 0, karena C itu nanti dicari gitu kan. Kalau C 0 berarti misalnya asumlah ini amplitudo. Kalau amplitudo 0 itu kayak detak jantung Anda hilang gitu kan. Sudah lewat gitu kan. Nah, ini kita akan mencari yang ini. Sebentar. Ya, kita akan mencari. Dan ini Anda masih ingat, kalau persamaan diferensial order 2 tinggal mengganti dotnya, apa ordernya itu menjadi S kuadrat kan. Nanti kalau ada C dx per dt misalnya, Anda tinggal kalikan S saja kan Anda dapat. Ini adalah persamaan karakteristik. Artinya saya tulis. Oke, ini disebut dengan auxiliary atau persamaan karakteristik. Kenapa disebut persamaan karakteristik? Ya karena inilah yang nanti memberikan karakter terhadap solusi dari sistem Anda. Anda bisa lihat. Nah, sekarang kan kita tertarik mencari S. Masanya kan ketahuan. Ada massa di sini, ada tugas. Jadi besarannya ada di sini. Ada nilainya. Kita tinggal mencari S. Nah, dari sini S-nya kita bisa hitung sederhana kan, tinggal kita geser K-nya ke kanan, kita bagi dengan M. Tapi dia akan menjadi negatif kan. Dan akarnya 2 kan, plus minus. Dari minus K per M. Akarnya. Nah, sehingga ini ditulis menjadi seperti ini. K per M itu nanti dikenal dengan istilah omega N. Omega N ya. Terus akar minus 1 kan I ya, saya kira Anda masih sangat ingat, tidak pernah lupa.
atau J kalau di beberapa buku yang lain. Nah, plus minus ini karena akarnya kan 2. Nah, ini S ini akan disebut dengan, tadi kan persamaan karakteristik, kalau nilainya berarti nilai karakteristik atau sering disebut dengan eigen values gitu ya, istilah kerennya. Nah, ini omega n seperti saya sebut tadi, omega n itu adalah KPM. Ini tolong mulai diingat, ini sangat penting. Jangan sampai Anda setelah dapat kuliah ini sampai lulus, misalnya sampai bekerja, sampai pensiun pun, cerita ke anak cucu harus ingat bahwa frekuensi alami dari sebuah sistem, ini nanti sistem itu bisa berkembang ke banyak hal ya, ke tubuh manusia, kendaraan, pembangunan itu adalah fungsi dari kekakuan dan massa. Pangkat setengah atau akar dari K dan M. Dan ini satuannya radian per second ya. Kalau mencari frekuensi N ini tolong selalu diingat, sistem yang bergetar bebas, dia akan bergetar dengan frekuensi alaminya yang dikontrol oleh K dan M. Makanya ada huruf N di sini, natural frekuensi. Radian per second. Nah, kalau ingin menjadikannya F, karena radian per second kan agak susah dibayangkan ya, tapi kalau Anda dapat satuannya F, frekuensi maksud saya, dalam Hertz, itu kan gampang kan, tinggal Anda, ini kan Anda bisa ubah omega, ada R-nya ini ya, dengan 2pi kali F. Nah, dan F-nya ini Anda akan dapatkan satuannya Hertz ya, kalau ini radian. Sehingga kalau ini Anda bagi 2pi, Anda akan mendapatkan unit frekuensi dalam Hertz. Karena Hertz seperti saya sebut tadi, gampang dibayangkan, karena kan dia CPS ya, siklus per second. Dia bolak-balik dalam 1 detik itu berapa kali, itu bisa kita hitung gitu kan. Bisa kita amati. Maksudnya bisa kita punya feeling lebih dekat kalau kita menggunakan, at least saya lebih familiar kalau menggunakan unit Hertz untuk satuan frekuensi. Ini disebut dengan natural frekuensi atau frekuensi alami. Oke ya, saya kira clear sampai di sini. Kita lanjutkan. Berikutnya, solusi. Oke, kita sudah dapat persamaannya tadi ya. Ini persamaannya, terus ini solusinya. Nah, sekarang kan kita mempunyai omeganya. Ini S-nya itu 2 ternyata kan, plus dan minus. Berarti kan kita akan mempunyai persamaan seperti ini. Karena ternyata kita mempunyai 2 eigenvalues. Sehingga solusi umum, kembali lagi saya ingatkan, di persamaan di matematika 2, persamaan diferensial order 2 akan mempunyai 2 konstanta kan yang harus dicari, C1 dan C2. Dan ini sebenarnya ada yang menyebutnya gabungan, ada yang menyebutnya superposisi dari ini. Karena kan S-nya tuh faktanya ada 2. Nah, padahal tadi S-nya kan ada di sini kan. Sehingga kita akan mempunyai C-nya itu tidak C1 seperti ini, C saja, tapi kita akan punya C1 dan C2. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita jumlahkan C1, C2, dan ini S-nya kita masukkan. Plus tadi ya, plus I omega N dan minus I omega N. Ini ya. Oke, sudah selesai. Anda sudah dapat solusinya. Masalahnya, Anda bisa membayangkan nggak ini seperti apa gerakannya? Kalau diplot gambarnya atau fungsi dari XT ini seperti apa? Bagi yang terbiasa dengan representasi kompleks E pangkat minus I sesuatu T, mungkin nggak jadi masalah. Masalahnya kita tidak terbiasa. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan. Kita mempunyai hubungan ini kan, identitas trigonometri istilahnya. Jadi kalau Anda mempunyai sebuah fungsi E pangkat sesuatu, Anda perhatikan ya, I alpha T, jadi ada I-nya di sini, atau ini E pangkat BT aja bisa ya. Nah, ini bisa diganti menjadi cos, Anda perhatikan, cos AT. Ya, bagian realnya tuh ambil sini, real. Ya. Alpha T. Plus minusnya tetap ada, kalau ini 2 ya. Kalau 1 plus ya ini ya plus saja, kalau ada minus ya nanti akan ada minus. Terus ruas yang berikutnya adalah sinus. Alpha T, sudut alfanya, tapi ada bagian imajinernya di sini ada I. Nah, ini rumus yang sudah proven jadi gitu. Ini identitas. Jadi ini sama dengan ini. Nah,
dengan menggunakan ini, kita kan punya rumus yang ribet ini ya, ada I omega NT. Berarti kan I-nya ini, alfanya diganti dengan omega N, dan T. Dan dia plus 1. Nah, yang minus nanti ada di sini yang minus. Yang minus nanti Anda ganti dengan tambah minus. Sehingga kalau ini saya teruskan, diteruskan ya maksudnya, ini saya substitusi semua bagian yang I pangkat omega NT itu dengan cos ini plus ini, terus minus I omega NT dengan cos omega NT minus I sinus omega NT, saya akan dapatkan rumusan yang ini. Oke. Ya. Oke. Nah, ini adalah solusinya. Jadi Anda sudah tidak perlu pusing lagi memikirkan ini bentuk fungsinya seperti apa. Karena dengan ini, Anda sekarang sudah punya membayangkan sebenarnya. Kalau ini saya gambar seperti apa fungsinya. Ini kan fungsi harmonik ini kan. Dengan amplitudo A1, amplitudo A2. Ada cos dan sin. Nah, pertanyaan berikutnya, A1, A2-nya itu dari mana gitu kan. Itu kan sebenarnya berasal dari C tadi kan, yang tidak boleh sama dengan 0 kan. Kalau Anda masih ingat kan tadi pertama kan C, E pangkat ST kan. Nah, C nggak boleh 0, terus C-nya berkembang menjadi C1, C2. Nah, kalau ini saya masukkan ke sini, nanti akan ada penjumlahan C1 dan C2 sebenarnya, dia akan menjadi A1. Di sini juga kombinasi antara C1, C2 menjadi A2. Nanti bisa dicek di buku Rau ya, bagi yang ingin lihat detail, karena agak panjang di sana. Ini dua ruas saya skip. Nah, kita akan mencari A1, A2-nya itu dari initial condition. Initial condition sering saya singkat dengan IC gitu ya. Ya karena memang itu kependekannya ya, IC. Yang satunya nanti ada istilah boundary condition. Itu nanti Anda akan dapatkan, mungkin di matematika sudah, tapi nanti di sistem yang continuous Anda akan belajar juga boundary condition. Bagaimana sebuah sistem itu disupport atau dijepit. Nah, sekarang kita mulai dengan initial condition, itu kan artinya kondisi awal. Kondisi awal tadi, simpangan dari getaran bebas, kan getaran yang dihasilkan setelah sebuah benda itu mengalami gangguan awal. Setelah itu gangguannya tidak ada, jadi gayanya tidak bekerja lagi. Nah, gangguan awal ini wajib ada. Nah, biasanya gangguan awal itu simpangan awal. Jadi kalau simpangan pada saat T sama dengan 0, maka disebut inisial. Kita misalkan X0, oke, jangan lihat A1-nya dulu ya. Kita misalkan X0, terus kecepatan kalau ada. Nah ini ya, nanti saya jelaskan kenapa saya bilang kalau ada. Kecepatan pada saat T sama dengan 0, kita sebut dengan X0 dot, X0 dot. Nah, maka kita bisa mencari A1, A2-nya. Mencari A1 caranya gimana? Masukkan saja simpangan awal kan, X0. X pada saat T sama dengan 0, jadi T-nya masukkan 0. Ini akan hilang kan, karena sinus 0. Sinus cos 0, 1. Berarti Anda akan mendapatkan A1-nya sama dengan X0. Nah, ini kan, ini di buku ini dia langsung nulis A1. Nah, asalnya itu kan Anda mau mensubstitusi T sama dengan 0 ke solusi ini. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari A2. Tapi yang diketahui di sini kan X dot. Ya udah, Anda turunkan sekali lagi. Turunkan sekali terhadap waktu, kan Anda dapat kecepatan, karena diketahui kecepatan awal kan. Setelah Anda mendapatkan X dot, Anda masukkan T sama dengan 0. Nah, itu akan menjadi dengan X, akan menjadi X0 dot kan. Dan ini nilainya ada. Misalnya ini 2 cm, 10 cm, ini 10 meter per detik, itu nanti akan ada nilainya. Mesti ada syarat awalnya. Anda masukkan, Anda akan mendapatkan, nah, di sini akan hilang 0. Karena kan ini jadi sin kan. Ini akan menjadi cos dia. Kalau diturunkan kan, nah, sehingga nanti Anda akan dapatkan A2-nya itu sama dengan simpang kecepatan awal dibagi dengan frekuensi alam. Ini murni dari, karena kalau Anda turunkan sekali, nanti kan ini ada kan, ada omega n-nya yang ke depan kan. Nah, itu nanti akan menjadi pembagi dari simpangan awal yang ada di sini. Tahu maksud saya ya, ini kalau Anda turunkan, ini menjadi sinus, nggak usah dipikirkan karena T-nya 0, nanti akan ini akan diminish ya, hilang ya. Tapi kali ini Anda turunkan, omega n kali A2 kan, cos 0 kan, 1 kan, berarti A2 kali omega n, A2 kali omega n akan sama dengan kecepatan awal. Sehingga ini adalah nilai ini apa namanya, amplitudo orang nyebutnya ya, untuk cos dan
sinusnya. Nah, sehingga kalau ditulis ulang, respon sistem itu akan sama dengan simpangan awal kali cos-nya. Simpangan awal dikalikan cos-nya ditambah kecepatan awal dibagi omega n-nya, frekuensi alaminya, dikalikan dengan sinusnya. Ini adalah paket komplit dari solusinya. Di lapangan, saya tekankan lagi ya, di lapangan, dua initial condition itu tidak selalu ada. Biasanya ada salah satu. Nah, kalau salah satu ada, yang satunya biasanya kita asumsikan sama dengan nol. Seperti tadi, bandul misalnya, atau gas itu saya tarik ke kanan sejauh simpangan awal X0. Kan tidak ada kecepatannya, karena pada saat benda lepas itu saya nggak mendorong, saya cuma melepas saja dengan kecepatan awal nol kan sebenarnya, sehingga biasanya itu tidak di-state, tidak disebutkan bahwa kecepatan, artinya benda pada saat saya lepas itu tidak saya dorong dengan kecepatan tertentu gitu kan. Dia akan mulai dengan kecepatan awal nol, sehingga itu tidak disebut. Nah, kalau itu tidak ada, maka solusi Anda itu cuma akan berakhir dengan bagian yang ini saja. Kian. Jadi kan sudah bisa dibayangkan ya, kalau Anda mempunyai gas ditarik ke kanan, terus Anda lepas, responnya kan akan saya gambar di sini ya. Ini ya, ini referensinya nol kan. Anda narik gas, masanya ke kanan. Begitu Anda lepas, masanya akan bergerak ke sini kan, plus. Ini kan. Habis itu dia balik lagi, karena dia kan bolak-balik. Karena ada pegas di sana. Nah, bolak-balik ini kan gerakan harmonis, karena kalau digambar bolak-balik itu kan ini kan, terus gitu kan. Terus. Nah, kalau ini saya putar 90 derajat, ini kan akan menjadi amplitudo kan. Ini kan X0, simpangan awal. Anda tidak memiliki, di kasus ini Anda tidak memiliki kecepatan awal. Nah, itu contoh. Nah, ini adalah harmonic motion seperti saya sebut tadi. Anda mudah-mudahan sudah membaca ya bab 1.10 dari buku Rau itu kan tentang harmonic motion. Apa yang dimaksud dengan harmonic motion? Karena kan ada periodic motion juga, ada yang non harmonic juga kan, ada yang non periodic. Nah, kalau ini kan harmonik. Salah satu ciri yang bisa kita lihat adalah dia simetris kan terhadap sumbu referensinya ini. Nah, kalau saya lanjutkan, bentuk lain dari oke. Ini bagi yang senang matematika akan sangat menarik. Bagi yang tidak senang matematika ini mungkin sedikit apa namanya ya, bukan mengganggu ya, bisa menjadi beban sih sebenarnya. Tapi saya berikan ilustrasi ini kembali lagi, ini matematika, entah matematika 1 atau berapa, di mana Anda belajar fungsi cos dan sinus kan, SMA sebenarnya. Jadi boleh nggak sih fungsi ini saya sederhanakan lagi, daripada saya mengingat dua, meskipun saya lebih senang menggunakan pola yang ini, karena saya akan tahu bagian cos dan sinusnya. Boleh nggak saya ubah fungsinya ini menjadi seperti ini? Misalnya A1-nya saya ganti A cos sebuah sudut fase, A2 A kali sinus sudut fase. Nah, A-nya ini itu adalah amplitudo dari keduanya ini. Artinya gini, sederhananya ya, dua ruas ini atau dua suku ini saya ingin gabung jadi satu, sehingga kan saya harus mencari sebuah besaran amplitudo yang merupakan resultan dari keduanya kan gitu. Berarti kan A1 kuadrat plus A2 kuadrat kan sama kan. Tadi A1 kita sudah tahu di slide sebelumnya itu adalah simpangan awal dikuadratkan. A2-nya adalah kecepatan awal dibagi frekuensi dikuadratkan. Anda dapat A sudah. Biasa kan A, amplitudo kan. Nah, oke. Sekarang kalau saya ingin menyederhanakan kan berarti saya sudah dapat A. Nah, sekarang pertanyaannya apakah A cos atau A sinus? Oke. Nah, untuk itu saya perlu sudut fase. Nah, sudut fase itu adalah rasio antara besarnya konstanta tadi. A2 dibagi A1. Tolong perhatikan, kalau A2 Anda bagi A1, ini kan kalau Anda terus cari sudutnya, itu disebut sudut fase. Besarnya berapa? Ya udah A2-nya kan tadi ini kan, A2-nya ini, terus Anda bagi dengan A1, tinggal X0-nya masuk sini kan, Anda dapat nanti sudut fasenya berapa. Nah, kalau ini Anda pakai, maka Anda akan bisa menyederhanakan
menyederhanakan fungsi yang tadi dua suku ini menjadi satu suku seperti ini. Jadi ini kan bentuk lain kan. Nah, ini satu bentuk lainnya. Bentuk lainnya lagi ada. Kalau saya menulisnya dalam format sinus, sama kan? Beri garis, ini sama ya. Saya asumsikan sinus dan cos, kan dibalik kan. Amplitudenya sama nggak? Sama, tolong perhatikan. Di sini dia nyebut A0. A0 dengan A ini sama sebenarnya. Makanya Anda lihat sini, ini cuma untuk membedakan saja. Sama. Nilainya sama dengan yang di atas tadi. Dengan ini tuh sama persis, tolong perhatikan. Ini sama persis. Nah, cuman yang berbeda itu adalah sudut fasenya. Tadinya adalah tangan A2 per A1. Di sini tangannya dibalik. A1 per A2. Lihat ya. X0 dibagi X0 dot dibagi omega N sehingga naik omega N-nya. Ini disebut dengan sudut fase. Nah, ini nanti akan menjadi seperti ini. Dan ini sama. Gitu. Sama. Anda bisa menggunakan salah satu. Tapi saran saya, gunakanlah yang ini. Yang dua suku. Karena di sini Anda bisa melakukan kesalahan pada saat mencari sudut fase. Kalau Anda salah mana yang dibagi mana gitu. A1 A2 atau A2 A1. Nah, itu bisa salah. Sehingga tapi bagi yang tidak ada masalah monggo saja. Sehingga Anda kan bisa menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini. Clear ya? Mudah-mudahan ini sangat jelas. Saya sudah berusaha pelan gitu ya. Kalau di kelas biasanya ini saya tulis pakai kapur di depan gitu kan. Jadi Anda bisa melihat step by step tulisan tangan gitu. Nah, apa yang terjadi kalau fungsi ini saya plot? Nih, yang diplot itu adalah bentuk yang ini, yang A cos omega NT, ini sudut fase. Nah, Anda lihat ini. Saya kira Anda sudah pernah lihat gambar ini di matematika ya. Jadi, kalau Anda mempunyai A1, A2, Anda cari resultannya kan A ini kan. Dia akan menjadi amplitudo kan. Ini, sini kan. Nah, kalau ada sudut fase plus kan di sini. Maaf, minus ya. Dia terjadi sekian derajat setelah 0 kan. Sini, ini kan puncaknya tuh di sini. Dan ini fungsinya kan ini harmonis gitu kan. Atas bawahnya tuh sama simetris gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat ini omega nt x-nya. Ini representasi fungsinya. Ini ya. Kalau ini diganti plus, Anda saya kira akan tahu seperti apa hasilnya. Kalau ganti sin juga akan sama, karena kan nanti akan beda fasenya bisa Anda cari dan sesuatu yang berbeda fase sekian antara sin dan cos itu bisa sama grafiknya. Nah, Anda lihat di sini, ini ada hal yang menarik, ini simpangan awal. Ini gambar yang atas sebenarnya cuma di drag ini ya. A1 ini kan, nggak digambar lagi ini di sini kan, nilainya dari sini. Ini tadi sudut fasenya kan. Dan dia sudah menggunakan T saja, jadi dibagi omega N kan. Ini, sudut fase dibagi omega N. Jadi ini fungsinya sudah T saja. Nah, ini cuma untuk memberikan Anda ilustrasi bahwa fungsinya tetap sama, ya. Amplitudenya sama, A-nya. Amplitudo ini ya. Nah, di sini Anda diberitahu ada maksimum velocity. Itu terjadi pada saat benda mengalami pergerakan di titik referensi. Kan? Pertanyaannya, maksimum amplitudo jelas di sini terjadi pada saat kecepatannya 0. Makanya itu tadi sering-sering di initial condition yang disebut cuma amplitudo awal saja. Karena di amplitudo awal, kalau dia maksimum, kecepatannya akan 0. Dan di sana percepatannya akan maksimum kan, karena dia mulai dari 0 dan bergerak. Ya. Oke, saya kira sederhana. Nah, contoh soal, kita lihat sekarang. Contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya. Tolong Anda baca dulu ya. Sebentar. Oke, Anda lihat gambar yang kanan sebelum Anda membaca lebih lanjut lagi tentang apa namanya contoh narasi soalnya. Di kanan itu ada sebuah tangki air gitu kan. Jadi apa namanya penampung air gitu ya. Ini torrent water tank ya. Terus dia berada pada ketinggian L 300 kaki feet ya tingginya.
kita bisa lihat di 300 kaki tingginya, tentu dari pusat massa ya asumsi. Ini kembali lagi simplifikasi permasalahan real struktur diselesaikan dengan model 1 derajat kebebasan. Terus kolomnya ini disupport oleh ini tubular cross section dan dia terbuat dari reinforced concrete ya. Jadi konkrit yang ada besinya, tulangannya ya, standar lah bangunan struktur sipil. Dan supportnya ini, kolomnya ini mempunyai diameter dalam 8 feet dan diameter luar 10 feet. Jadi kalau dari lebih lanjut ini tebalnya kira-kira 1 feet ya, antara diameter luar dan dalam. Beratnya, nah ini berat tangkinya setelah berisi air penuh ya, itu adalah 6 kali 10 pangkat 5 pounds ya, LB. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di sini, tapi di sini ada asumsi yang dibuat. Dengan mengabaikan massa dari kolom, jadi kolomnya ini kita abaikan ya, massanya. Dan sebenarnya ini tidak sepenuhnya benar, tapi kembali lagi untuk pendekatan sangat awal, oke, bolehlah. Terus kita asumsikan modulusnya dari konkrit yang diperkuat ini adalah 4 kali 10 pangkat 6 pound per square inch ya, atau 4 MPSI ya, 10 pangkat 6. Anda terus diminta mencari frekuensi alami. Frekuensi alami dan periode natural, kan sama, tinggal dibalik kan, F sama dengan seperti kan, dari gerakan transfer saja. Jadi gerakan seperti gambar ini, dia gerak kiri kanannya. Ini nanti kira-kira dalam 1 detik dia bergetar berapa kali bolak-baliknya, dia mengalami osilasi berapa kali, itu kan pertanyaan nomor 1. Terus Anda diminta mencari yang nomor 2 ini adalah respon atau persamaan geraknya, vibration respon dari water ini kalau diberi displacement awal sebesar 10 inci. 10 inci itu ya kira-kira 25 cm ya kira-kira ya. Itu diberi simpangan. Siapa yang memberi simpangan? Tentu bukan orang kan yang mendorong ke kanan atau ke kiri. Ini biasanya tuh ada angin, ada gangguan ke sana, misalnya terdorong mentok sampai 10 inci, habis itu anginnya hilang, maka dia akan bergerak seperti ini. Nah, berikutnya nomor C, Anda diminta menghitung kecepatan dan akselerasi maksimum yang dimiliki tangki air ini. Jadi kecepatan ini berapa, paling cepat berapa pada saat titik berhenti, dan akselerasinya berapa. Nah, kalau dimodelkan kan seperti ini. Disederhanakan ada massa ditopang oleh reinforced kolom ya, L setinggi L. Anda sudah mempunyai model matematisnya, dan ini penjelasannya dengan mengasumsikan dia bisa kita ganti menjadi point mesh ya, massa titik dengan kolom mempunyai uniform cross section area, meskipun gambarnya tidak uniform, nah ini disederhanakan menjadi uniform, massa dari kolomnya diabaikan, maka kita bisa memodelkan menjadi cantilever beam dengan massa di ujungnya. Nah, nomor A, sekarang kita mulai dengan, ini ada beberapa konsep. Defleksi transversal dari sebuah beam biasanya disimbolkan dengan delta ya, kalau Anda masih ingat ya. Akibat adanya beban P, jadi kalau ada beam terus dikasih beban dorong sebesar P, maka defleksi yang terjadi adalah besarnya gaya tersebut atau beban itu dikalikan L pangkat 3 dibagi 3 EI. Kenapa 3? Seperti saya sebut, ini cantilever kan, konstantanya itu sudah tertentu. EI ini adalah properti dari materialnya. E yang mulus, I adalah momen inersia luasannya, tergantung profilnya ini. Nah, di sini sebutkan L-nya adalah length, ini area momen of inersia, cross section area, sehingga dari sini kita bisa mencari K dari kolom ini. Jadi ini kan kolom ini punya kekakuan yang kita hitung, karena rumusnya kalau Anda masih ingat pegas kan, kalau ini gaya diberikan sebuah struktur yang punya sifat pegas atau springless dan dia mengalami defleksi sejauh D, F kan sama dengan K kali D kan, atau delta X gitu kan.
Nah, ini dengan konsep ini Anda bisa menghitung A, P-nya kan tadi ini. P-nya sudah ada di sini kan. Anda masukkan, tinggal Anda bagi dengan delta. P ini, nah Anda akan mendapatkan besarnya ini. 3 EI per L pangkat. Ya. Deltanya itu ini gitu kan. Nah, kalau bagi kan nanti Anda bisa mendapatkan 3 EI per L pangkat. Nah, K-nya sudah ketemu, tinggal dihitung sekarang. Di kasus ini L-nya tadi ya soalnya 300 feet. 300 feet dikalikan, karena satuan E-nya kan inci ya, per square inch. Ini kita rubah ke inci kalikan 12. Nah, nanti tolong perhatikan, soal-soal di buku ini tuh biasanya Anda tidak dipandu lagi mengkonversi unitnya dengan asumsi Anda sudah akan melakukannya secara otomatis. Jangan pernah lupa melakukan konversi satuan biar dia kompatibel kalau pas kita hitung gitu ya. E-nya ini, nah I, momen inersial luasannya kan kalau masih ingat, poros berlubang, misalnya kalau polos, kalau ini kan kebetulan kolom berlubang, maka dia adalah 1/64 pi kali diameter luar pangkat 4 dikurangi diameter dalam pangkat 4. Dengan memasukkan nilai yang ada, ini ya, ini tadi 10 feet, ini 8 feet ya, kalikan 12 semua, Anda akan mendapatkan besaran dari I-nya itu adalah 600, kira-kira 600 kali 10 pangkat 4 inci pangkat 4. Tolong mulai sekarang diingat lagi, unit dari I itu adalah satuan panjang pangkat 4 ya, jangan keliru. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa menghitung kekakuan kolomnya. Nah, tinggal masukkan saja 3 kan, 3 itu adalah bilangan konstan E, I, L. Anda dapatkan ini besarnya. Nah, ya, Anda mendapatkan K besarnya 1545 pound per inci. Nah, sekarang K-nya sudah dapat. Nah, sekarang pertanyaannya kan mulai Anda diminta menghitung natural frekuensi. Seperti saya sebut tadi, ini jangan sampai lupa sampai kapanpun setelah Anda ikut kuliah pagi hari ini, omega N sama dengan K per M. Udah masukkan saja ke rumusnya. K sudah dihitung kan? Nah, masanya mana? Anda diberitahu beratnya kan? Berat tangki dengan air penuh itu kan tadi 6 kali 10 pangkat 5 ons kan. Nah, Anda harus mengubahnya menjadi massa. Maka ada pembagi di sini kan. Kalau W sama dengan M kali G, ya ini berarti kan G-nya. Anda masukkan, tapi dalam unit yang bukan meter per detik kuadrat. Ini kan Anda cek nanti ya, inci per apa atau feet berapa kuadrat ya. Nah, ini Anda akan dapatkan frekuensi alaminya 0,9977 radian per second. Oke, bisa bayangkan nggak itu berapa kali gitu kan dalam satu detik? Agak susah kan? Nah, itu bisa Anda ubah menjadi hertz nanti dengan membaginya dengan 2pi atau dibagi 6,28 lah kira-kira. 2 kali 3,14 itu kan 6,28. Anda bisa membaginya. Tapi di sini dia tidak membaginya. Dia di buku ini dia menggunakan unit omega n, karena omega simbolnya bukan n, dia menggunakan radian. Nah, frekuensinya sudah ketemu. Terus kalau Anda diminta mencari natural time periodnya, periodenya kan sama dengan ini sebenarnya kalau Anda jeli melihatnya, ini ya, kan omega n sama dengan 2πf kan, 2pi kali f. Nah, omega sama dengan, kalau di sini kalau omega n-nya saya tarik ke sini berarti kan 2pi dibagi t kan, periode. Seper periode kan sama dengan f kan, ini kan sama sebenarnya. Nah, kalau di sini Anda masukkan bahwa ini, jangan sampai lupa ya rumus ini. Periode itu mesti 2pi dibagi omega f, pasti ya. Karena ini sebenarnya, kalau ini saya ganti menjadi, saya ulangi lagi biar tidak salah. Kalau omega n saya tarik ke kiri, tau n-nya saya tarik ke bawah, maka dia akan menjadi 2pi per tau n atau 2pi fn ya. Nah, Anda masukkan karena yang ditanyakan adalah time ya.
Anda akan mendapatkan waktu atau periode getaran itu adalah 6,3 detik. Oke, kita sebut 6 detik lah. Apa yang kita bisa pelajari dari 6 detik? Kalau saya gambar, kira-kira seperti ini kan. Ini titik nolnya. Nah, kalau dia sudah kena angin pertama misalnya dari situ, nah, dia akan butuh waktu, anggap ini 6 detik ya. 6 detik, berarti setelah dilepas anginnya lewat, dia akan kembali ke posisi semula, tapi karena ini satu siklus, dia akan pasti lewat di sini, 14 di sini ya. Nah, dari sini sampai ini dia akan membutuhkan waktu berapa? Kira-kira kan setengah, 6 dibagi 4 ya, sekitar 1,5 detik. Sampai sini dia akan 3 detik, balik lagi 45 detik, balik lagi 6 detik. Nah, itu yang disebut dengan periode kan, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu siklus. Kebalikannya, berarti jumlah siklus per 1 detiknya berapa? Anda hitung saja gitu kan. Berarti kan 1/6 kan, 1/f-nya 1/6 Hertz gitu kan, Anda bisa hitung dalam 1 menit, dalam 1 detik dia berapa kali. Karena untuk satu siklus dia membutuhkan 6 detik. Oke. Pertanyaan berikutnya, Anda diminta mencari responnya. Responnya, Anda sudah lihat tadi. Nah, untuk respon di buku ini dia menggunakan yang sinus ya. Anda bisa menggunakan seperti saran saya tadi, yang A1 cos omega nt plus A2 sinus omega nt itu lebih menurut saya itu lebih simpel ya. Karena saya tidak akan selalu berurusan dengan sudut fase gitu kan. Nah, dengan menggunakan simpangan awal X0 dan the initial velocity vector is a zero, karena kan nggak ada. Nah, kan? Maka harmonic motion-nya bisa kita gambarkan, ekspresikan dengan persamaan ini. Sinus omega nt plus delta. Nah, dari sini kita bisa mencari amplitudenya. Amplitudenya kan tadi rumusnya sama kan? Karena ini bisa cek ya. Dengan sinus kan dia menggunakan simbol A0 ya, meskipun saya akan menggunakan A saja. Simpangan awal kuadrat, kecepatan awal kuadrat dibagi frekuensi ini nggak ada. Sehingga Anda akan mendapatkan ini saja. A kuadrat kan diakarkan, sehingga A1 otomatis akan sama dengan simpangan awal. Ya, amplitudo akan sama dengan simpangan awal, sehingga sudah dapatkan di sini. Amplitudo dari transversal displacement-nya akan sama dengan simpangan awal itu sendiri. Nah, sudut fasenya berapa? Nah, ini sudut fasenya. Sudut fase kan A1/A2 di sini. Nah, A2-nya kan kecepatan ya. Nggak ada di sini kan, 0 kan. Nah, kalau Anda cari sudutnya ini nanti, ini kan tak terhingga. Itu di 90 derajat. Sudut fase 90 derajat. Tolong perhatikan, kalau Anda masih ingat matematika terkait dengan sudut fase, kalau ini saya tulis ya, kebersamaan yang ini berarti kan 10 sinus 0,9977T plus 90 derajat. Sinus kalau ditambah 90 derajat, dia akan bisa berubah menjadi cos kan. Sudut fasenya bisa hilang karena fungsinya akan berubah menjadi 9 menjadi cos kan. Masih ingat ya? Kalau sudut fase 90 derajat dia akan men-switch fungsi sinus menjadi fungsi cos. Sehingga Anda akan mendapatkan responnya adalah 10 cos 0,99 T. Ini adalah nanti besarnya respon sistem sebagai fungsi T. Pada saat saya berapa tinggal antara cos berapa, T berapa, jelas ya. Ini simpel. Nah, sekarang Anda diminta mencari kecepatannya. Kecepatannya udah Anda turunkan aja fungsinya. Kalau mau sederhana ya turunkan yang ini turunkan. Ini ya, Anda turunkan. Yang sinus kan menjadi cos ini kan. Cos ini Anda turunkan. Terus Anda masukkan di sini, Anda akan mencari mendapatkan maksimumnya kan di sama dengan 1. Berarti dia biasanya 10. Amplitudo ya maksudnya ya. Diambil sama dengan simpangan awal, dikali dengan frekuensinya. Anda mendapatkan besarnya kecepatannya adalah 9,9 inci per second. Percepatannya ya udah turunkan sekali lagi ya. Turunkan sekali lagi, jadi ada omega. Kalau ini kan omega. Ini kan omega kan. Anda turunkan sekali lagi, nanti omeganya menjadi kuadrat. Ya. Dikalikan amplitudenya, Anda akan mendapatkan besarnya ini. Ya.
Anda dapatkan, karena yang minta dicari kan ini X max-nya. Anda akan dapat ini 10 kali, ya tentu Anda ambil yang absolut ya, karena kuadrat kan ini. Anda dapat 10, Anda bisa menggunakan A0 bagi omega n kuadrat, atau Anda bisa memasukkan ini, nilai ini. Anda akan mendapatkan nilai 9,9 inci per detik kuadrat. Jadi, ini contoh sederhana sebenarnya ya, bagaimana menghitung dari fungsi yang tadi saya sebutkan di awal. Solusinya itu kita turunkan, kita dapat respon dengan simpangan awal. Kalau kita diminta mencari kecepatan, ya udah turunkan sekali. Kalau diminta mencari percepatan, ya udah diturunkan sekali. Oke, saya kira ini contoh sederhana. Nah, sekarang satu contoh lagi, ini menarik ya, bagi teman-teman yang kemarin mungkin masih bertanya-tanya, apaan ada mata kuliah getaran susah-susah gitu kan. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dari studi getaran di dunia engineering. Dan ini adalah di dunia, kemarin kan saya nyebut di bagian testing ya. Testing itu pengujian maksudnya. Kalau Anda sekarang mungkin sudah melakukan praktikum material ya, atau logam atau bahan, Anda mungkin sudah mencoba mencari tahu besarnya Young's modulus ya, modulus Alcides, Young's modulus dari sebuah benda atau material. Dengan cara yang Anda lakukan di lab material, Anda merusak bendanya karena Anda tarik kan, bisa kekuatan tariknya berapa kan, nanti Anda bisa menghitung kan macam-macamnya. Nah, di sini dengan getaran kita bisa mengkuantifikasi Young's modulus dari sebuah benda tanpa harus merusaknya. Nah, ini disebut dengan Young's modulus dari natural frequency measurement. Dan ini sudah ada standarnya sebenarnya. Ada beberapa panduan ISO atau berapa yang sangat detail memandu kita bagaimana kita mencari E dari sebuah properti, dari sebuah benda, kalau kita tahu dimensinya. Dan di standar itu sudah disebut sebenarnya dimensi minimal bendanya itu harus berapa kali berapa, panjang lebar, rasio tebalnya itu berapa, terus tumpuannya seperti apa, itu sudah disebutkan. Sehingga dari sana nanti kita bisa mencari tahu E-nya dengan hasil yang presisi hampir sama dengan apa yang didapat oleh teman-teman yang melakukan pengujian dengan cara ditarik atau pengujian-pengujian yang material lah ya, yang bukan berkonsep getaran. Nah, di sini dicontohkan, ini simple cara yang sederhana. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah batang dengan penampang 5 kali 5, bayangkan ya, 5 kali 5 mili, jadi setengah. Jadi batang seperti kotak gitu ya. 5 kali 5, penampangnya setengah senti kali setengah senti dan panjangnya 1 meter. Itu seperti penggaris gitu ya. Atau kalau Anda masih ingat di ruang kuliah M1 sampai 6 itu kan biasanya ada itu, apa namanya, stick gitu ya, penunjuk papan itu yang itu sebenarnya tarikan korden itu ya, untuk menarik korden itu. Nah, ukurannya kira-kira seperti itu, dan dia di tengah-tengahnya itu diberi massa 2,3 kilo. Perhatikan ya. Ini ada massa tambahan, tapi kalau yang lebih advance caranya itu kita tidak perlu menambah massa. Jadi murni dari massa bendanya itu sendiri kita sudah bisa juga menghitungnya. Ada rumusannya. Dan setelah dikasih massa itu kita bisa menghitung. Di sini diukur ya, jumlah frekuensi yang terjadi itu adalah 30 radian per detik. Anda diminta mencari yang modulusnya kira-kira berapa, atau modulus elastisitas dari beam ini berapa. Nah, di sini ada beberapa asumsi, karena ini contoh sangat basic ya, dengan mengabaikan berat beam itu sendiri, maka natural frekuensinya ini bisa kita hitung dengan rumus omega n sama dengan K per M kan. M-nya ini kan otomatis massa yang ditaruh di bentangan material ini. Nah, dari sini kita bisa mencari, dan ingat dia simply supported. Simply supported beam dia akan mempunyai kekakuan seperti ini. 192 EI per L pangkat 3. Kalau cantilever kan dari 3 EI kan, L pangkat 3. Kalau pertanyaannya sesuatu yang dijepit satu cantilever dengan sesuatu yang disimply supported, kira-kira lebih kaku mana? Lebih kaku yang ini kan, karena kalau cantilever ujungnya kan lentur kan. Kalau ini kan dia lebih besar, ini kan pengalinya 192, hampir 6, ya dibagi 3 berapa ya? Hampir 60 kali kan, lebih kuat, lebih stiff gitu kan. Nah, E yang modulus, L-nya panjang, I area moment of inertia, ya area momen ya luasan,
Nah, kalau beam itu kan 1/12 BH pangkat 3. Anda masih ingat ya? Ini misalnya B-nya, ini misalnya H-nya. Kebetulan ini square ya, in cross section area, jadi Anda bisa menggunakan salah satu B dan H-nya yang manapun akan sama dan benar. Anda mendapatkan I. Ingat, satuannya adalah panjang pangkat 4. Masanya 2,3, L-nya tadi 1 meter, bentangannya, omega N-nya Anda hitung, Anda ukur ya. Ini bisa diukur dengan alat ukur, dengan naruh sensor, atau dengan alat ukur yang optik misalnya, kita bisa tahu osilasinya seperti apa, berapa hertz gitu kan, atau berapa radian per second, Anda bisa mendapatkan rumus ini. K kan sama dengan ini. Maksudnya ini tuh digabung ya. Ini sama ini digabung. Anda mencari P-nya. Anda akan dapatkan, kalau ini kan K-nya ya udah, kalau K-nya mau saya keluarkan berarti kan omega N kuadrat dikali M kan, dengan K kan, K-nya sama dengan ini, Anda dapatkan rumus E-nya adalah. Dan ini ingat, ini simplest code. Anda akan mendapatkan besarnya E terhitung dari pengukuran frekuensi alami itu adalah 207 M dari GPA ya. Ini Pascal kan. Newton per meter persegi, ini 10,9 GPA. Ilmu bahan atau kelas sebelumnya Anda saya yakin sudah bisa membayangkan sebenarnya 200 sekian GPA itu kira-kira apa. Nah, ini bisa Anda tebak. Tentu Anda bisa cek ke checklist ya, database material. Kalau sekian ini berarti material ini itu apa? Anda bisa aja dikasih material di cat hitam itu kan, Anda nggak tahu itu material apa. Nah, Anda melakukan pengujian ini, Anda bisa menebak, oh ini materialnya ini. Nah, ini menarik dan penting di lapangan kan. Karena kita tidak selalu bisa mencoba mencari E-nya itu dengan cara merusaknya. Dan ini adalah salah satu keunggulan ya. Kalau Anda, ini saya tulis ya. Anda pernah dengar kata ini ya, NDT ya, non-destructive test. Jadi kita bisa melakukan tes untuk mencari tahu properti, misalnya E, yang modulus dari sebuah material itu tanpa harus merusak. Ini salah satu nilai tambah atau aplikasi dari studi getaran di dunia testing. Jelas ya, tolong dipahami dan tolong diingat. Ini manfaat tambahan lagi yang bisa kita dapatkan dari kenapa kita belajar getaran. Nah, sekarang kalau gerakannya tadi kan translasi ya, atau transversal ya, kiri kanan gitu. Nah, kalau dia rotasi torsional ya, kita sebutnya di sini torsional, nah maka apa yang terjadi? Oke, lihat bendanya dulu, jangan baca dulu yang ini ya. Ini Anda bisa baca di buku, nanti saya jelaskan. Nah, torsional itu maksudnya seperti ini. Anda mempunyai sebuah batang, dan di sini ditulis sharp. Meskipun sebenarnya definisi sharp itu nggak sepenuhnya benar di sini, karena ini di fix gitu ya. Dia di fix di ujung atas. Ini fix ya, ini fix. Mati di sini. Ini batang pemegang saja sebenarnya. Dan dia mempunyai diameter D, kecil ya. Di ujungnya itu ada disk besar ya, dengan diameter D besar. Nah, perhatikan. Disknya ini diameter D besar, tingginya H ya, atau tebalnya H, dan nah, dari posisi setimbang atau static equilibrium, dia diberi simpangan awal. Seperti halnya translasi kan kita tarik ke kiri atau ke kanan kan. Kali ini kita puntir, gitu kan. Kita beri simpangan sudut sejauh theta. Kalau perhatikan ya. Kalau ini terjadi, apa yang bisa kita... Ini kan konsep hukum Newton yang saya jelaskan. Maka akan ada gaya-gaya reaksi yang terjadi. Atau kalau kita sebut FBD-nya ya, free body diagramnya. Nah, kalau ini, base ini, puntiran sejauh theta, atau kalau saya turunkan menjadi theta dot atau theta double dot, maka akan ada ini apa ini namanya? Momen kan yang melawan. KT, torsional spring sebenarnya dikali theta yang melawan gitu kan. Kan itu yang terjadi. Karena ini kan mesti memberikan, nah perlawanan ini kan diberikan oleh ini, oleh material ini. Nah, ini kita baca sekarang. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah disk dengan, tolong diperhatikan, J itu adalah polar mass of inertia. Mass ya, bukan area ya. Mass of inertia, karena nanti melibatkan rho dan dimensinya, volumenya dan sebagainya.
Dan ini ditempatkan pada ujung sebuah circular shaft. Ini tidak sepenuhnya benar shaft ya. Dia solid yang pada ujung satunya fix. Terus kita memberinya simpangan sejauh ini. Dan simpangan ini juga akan representasi. Ini akan menunjukkan juga sudut puntir dari batang ini kan. Kalau ini shaft tarik seperti roda lah. Kita mengalami simpangan juga yang berupa sudut puntir kan sebesar theta. Nah, teori tentang torsional of circular shaft, ya kita mempunyai hubungan ada momen ya, momen yang terjadi, yang itu besarnya shear modulus I0 itu nanti punyanya poros ya, I0 ini tentu area, momen area ya, L adalah panjang dan theta. Kalau Anda masih ingat mata kuliah di elemen mesin, kalau sebuah material poros misalnya meneruskan momen sebesar ini, panjang porosnya ini, terus shear modulusnya ini, profilnya I0, maka Anda bisa menghitung sudutnya kan. Dulu kan kita balik kalau di elemen mesin kan, sudut adalah ini dibagi ini kan, MT kali L dibagi GI0 kan. Tolong dicek buku tentang elemen mesin ya. Nah, jadi dan ini kalau diteruskan, MT adalah torsi yang dihasilkan oleh sudut puntir ini. Maaf, torsi yang menghasilkan puntiran ini. Besarnya dia cuma berlawanan arah ya. Produce the twist angle ini. Jadi di torsi, sehingga nanti di poros juga akan ada torsi yang sama melawannya. G yang modulus, shear modulus maaf. G itu shear modulus. L itu adalah panjang dari poros. I, nah ingat, polar moment inertia cross section area ya. Tadi kan yang tadi unitnya itu adalah unit panjang pangkat 4, entah meter atau inci sampai pangkat 4. Kalau yang solid kan seper 32D pangkat 4, seper 64B di luar pangkat 4 dikurangi di dalam pangkat 4 ya. Tolong diingat ya, anak mesin harus ingat itu. Nah, dari sini kita bisa meneruskan tadi kan sudutnya ya, sudut puntirnya. Nah, hubungannya apa? D adalah diameter dari poros. Jika bis ini diberi simpangan sejauh theta dari posisi setimbangnya atau statiknya, maka poros akan menghasilkan yang saya sebut nilainya sama. Momen yang melawannya, restoring torsi. Jadi karena dia berfungsi sebagai pegas, dia akan merestore kan posisinya, dia akan berusaha melawan, besarnya akan sama. Sehingga di sini poros akan bekerja sebagai torsional spring. Pernah dengar ya? Torsional spring konstan, K-nya itu nilainya berapa? Ya udah ini. Momennya berapa dibagi sudutnya. Karena ini kan momennya, kalau Anda bagi sudut, Anda akan mendapatkan torsional spring dari penyangganya ini yang megang. Dan ini tadi kita sudah tahu MT-nya berapa kan? Yang ini, maaf, yang ini kan MT-nya, tinggal Anda masukkan, Anda bagi theta-nya, maka Anda akan mendapatkan besarnya K. Perhatikan yang ini ya. K besarnya torsional spring constant dari batang ini akan sama dengan G. Jadi ini properti material ya, ini properti material, saya highlight di sini. D dimensi, diameter dalam hal ini, dan panjang. Jadi Anda bisa tahu ya, semakin besar diameter, dia akan semakin kaku, semakin besar G dia akan semakin kaku, semakin panjang dia akan semakin tidak kaku. Dan dari sini kita bisa mencari governing equation-nya, atau rumus geraknya ya, atau persamaan geraknya. Nah, sekarang dengan menerapkan hukum Newton kedua, nah ini yang saya nanti tunjukkan berapa ini menjadi simple kan. Nah, ini kan tadi kalau Anda masih ingat yang saya tulis saja di sini. Kalau Anda masih ingat yang massa, ini yang translasi ya. Massa dikali percepatan translasi kan. Nah, sama. Cuman massanya di sini diganti dengan, masih ingat, mass moment of inertia, polar ya, polar mass moment of inertia. Itu aja yang beda. Diganti dengan polar mass of moment of inertia, G0, dikali percepatan sudut, sama kan, percepatan translasi. K
yang tadi adalah pegas, biasa, dan ini torsional, spring kan, KT-nya ini. Anda masukkan ke sini. Mana? Nggak ada yang beda di sini. Anda cuma mengganti M dengan J0, Anda mengganti koordinat yang kita pakai X karena translasi, kita menggunakan sudah koordinat linear ya, Cartesian X, Y, Z atau X di sini. Atau kita menggunakan angular di sini, ganti dengan KT. Dan ini yang koordinat yang kita akan cari. Dia berada di XT berapa. Nah, di sini nanti yang kita cari adalah theta T-nya sama dengan berapa. Kalau tadi kan kita mencari XT-nya sama dengan apa. Di sini nanti solusinya, ya ini saya teruskan dulu, omega N-nya, kalau ini kan sama. Nah, omega N akar K per M, omega N akar KT per J0 kan. Nothing spesial, Anda lihat di sini. J0. Terus, frekuensinya ya sudah Anda bagi. Kalau saya selalu nulis omega sama dengan 2πf, karena F-nya kan berarti 2π. Digunakan untuk membagi omega N. Ya, Anda dengar suara ninja lewat ya, sampai ke rumah. Oke, sekarang kalau dicari amplitudo ya sama, ini kan dikali 2. Ini sama, hal-hal yang identik ini. Nah, sekarang kita coba mencermati. Ada beberapa catatan yang bisa kita pelajari dari gambar yang tadi. Oke. Jika poros yang memegang itu bentuknya tidak sirkular. Nah, tadi kan contohnya dengan diameter D. Nah, kalau bentuknya kotak dan lainnya, Anda bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di buku tentang mekanika material ya. I0-nya nanti berapa? Nah, nomor 2, polar mass moment of inertia dari base itu kan, kalau Anda lupa, di sini ditulis lagi, yang saya sebut tadi, kenapa ini menggantikan massa. Karena ada rho kan di sini, ada H, ada I, ada D kan. Rho dan H, rho aja kan sudah terkait dengan massa sebenarnya. Dibagi 32. Nah, kalau misalnya Anda tidak mempunyai dimensi ini, tapi Anda mempunyai diameternya, Anda mempunyai beratnya, Anda bisa mencari J0. Ini rumus yang sudah given ya. Iya. Oke. Rho mass density, H thickness, D diameter, W berat dari base. Nah, ini yang disebut dengan, the torsional spring system ini sering dikenal dengan istilah torsional pendulum, karena dia akan bergerak bolak-balik gitu ya, disknya itu kiri kanan kiri kanan. Oke. Nah, sekarang kita bicara hal yang terakhir, solusinya. Sebentar, ini saya sudah 80 menit ya dari jam 7, ini 8.20. Oke, saya 5 menit lagi. 10 menit. Nah, sekarang kita mencari solusinya. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, dengan memisalkan, kalau tadi kan XT sama dengan C, E pangkat ST. Dengan cara yang sama, maka Anda akan mendapatkan rumusan yang sama dengan yang tadi kita translasi. Perhatikan ya, ini saya skip ya. Ini kan sama kan? Dengan yang sama. Cuman X-nya berganti dengan theta kan? Kalau perhatikan ini ruas ini eksak sama. Tentu yang berbeda nanti adalah omega N-nya kan, bukan K per M, tapi tadi K T dibagi J0 kan, ini KT dibagi J0. Nah, A1 A2-nya dari mana? Sama. Kita mempunyai nanti simpangan sudut awal atau simpangan awal, kita nyebutnya lebih sederhana. Simpangan pada saat T sama dengan 0, kalau kita misalkan adalah theta 0, kecepatan pada saat T sama dengan 0 atau sering disebut dengan kecepatan awal, kita sebut dengan theta 0 dot. Nah, maka dengan memasukkan ini kita akan mendapatkan sama kan, kalau amplitudo untuk bagian cos itu akan sama dengan simpangan awal, amplitudo untuk komponen sinusnya akan sama dengan kecepatan awal dibagi frekuensi alami. Ini kan sama persis ya, tinggal Anda merem saja, ganti X-nya dengan theta, udah selesai urusannya. Dengan frekuensi alaminya, K per M-nya diganti dengan KT dibagi dengan J0. Selesai semua. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini ya. Ini sudah 82 menit, saya masih
akan minta waktu 3 menit lagi. Sebenarnya materinya udah saya siapkan sampai ke minggu depan ya. Nah ini tolong untuk minggu depan kita ya akan mendiskusikan getaran yang teredam. Getaran teredam nanti kira-kira seperti ini. Nah biar ininya saja ya. Nah, saya memberikan gambaran cepatnya saja. Minggu depan kita akan bicara ini. Oke ya. Nah, lihat ini masih sederhana. Yang nanti akan mulai, ini kan agak panjang. Nah, ini tolong nanti mulai nanti malam gitu kan. Karena nanti siang ya, di Google Classroom nanti saya akan share ini tugas gitu ya untuk lebih banyak ke review sebenarnya apa yang harus Anda baca dari buku ini. Saya sudah memberi poin-poinnya. Nanti siang biar sama dengan kelas A, B, C ya, 3 kelas itu. Nanti diumumkan di sana, silakan dicek di sana. Nah, ini nanti yang kita akan baca minggu depan. Nah, mulai menarik kan? Dan mulai menarik. Ini isinya rumus angka dan angka, simbol dan simbol. Dan saya tekankan, ini gampang. Kalau Anda mau mencurahkan perhatian nanti, perlukan konsentrasi gitu kan, untuk bisa memahami. Oke, saya kira itu dulu. Bentar, saya stop sharing dulu.